Halo, selamat datang di Pocinki, podcast cinta kita bareng aku Raihan. Dan aku Olin. Aku semangat banget nih, Lin. Berhubung ini podcast pertama kita nih. Nah, karena ini podcast pertama kita, kayaknya kita jelasin dulu nih, apa sih Pocinki itu? Nah, Pocinki itu singkatan dari podcast cinta kita. Di sini kita bakal bahas semua tentang cinta-cintaan, mulai dari yang happy sampai yang sedih. Pokoknya nih, kalau kamu dengar nama kita, pasti bahasannya nggak jauh-jauh deh dari cinta-cintaan gitu. Nah, bener banget tuh Sobat Pecin. Micin? Pecin, bukan micin. Aduh, cantik-cantik kok gini sih. Emang pecin apaan coba? Jadi Pecin itu singkatan dari pencari cinta. Gila. Jadi Pecin itu sebenarnya panggilan gitu, Lin, buat para pendengar kita. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih, Lin. Waduh, apa tuh yang menarik? Berhubung di masa-masa pandemi kayak gini, pastinya banyak banget hal-hal yang terjadi tak terkecuali tentang percintaan, yang terkadang suka di luar ekspektasi gitu. Ekspektasi dong, kayak lagunya Okin yang baru ya. Yang mana tuh? Kudet banget sih emang Rehan. Itu loh yang ekspektasi yang sama Ochan Siagian. Oh, yang wadaw itu ya? Iya, yang foto postingannya dengan yang aslinya berbeda itu loh. Oh, iya. Aku kira itu judulnya wadaw. Bukan, tahu itu judulnya ekspektasi, tapi iya. Liriknya relate banget sih, kayak menggambarkan banyak orang, perasaan banyak orang, termasuk aku sama Pecin di sini. Bener. Emang kamu kenapa, Lin? Waduh, agak malu nih ngejelasinnya. Sebenarnya baru-baru ini aku baru deket gitu sama orang. Cuma kan agak ngeri ya karena deketnya baru-baru ini, yang otomatis deketnya cuma secara online doang gitu. Jadi kan kayak takut foto profilnya beda, takut personality-nya beda, terus takut di ghostingin gitu. Aduh, apaan tuh ghosting? Berat banget emang Rehan. Itu loh ghosting yang jadi kayak misalnya kayak hilang aja, udah kayak hantu, kayak kamu di chat terus jadi orangnya udah hilang gitu. Makanya disebut ghosting ya. Berat banget deh. Tapi misalnya mastiin foto profil sama aslinya gampang nggak sih? Kan tinggal fit call doang. Tapi nggak segampang itu tahu fit call. Kenapa tuh? Kan tinggal angkat doang. Ya kan harus rapi-rapi dulu ya. Emangnya kamu mau ngelihat calon pasangan kamu mukanya buluk gitu? Oke. Tapi kalau dari aku sih, cowok ngajak fit call tuh bukan semata-mata ingin membandingkan foto profil sama aslinya, tapi juga ingin ngelihat nih cara dia ngerespon obrolan kita kayak gimana, terus ngobrolnya nyambung apa enggak, dan lain sebagainya. Soalnya kalau chattingan doang kan bisa aja nih mikir dulu balesnya apa, gitu sih sebenarnya tujuan fit call. Tapi aku punya saran lain nih, punya saran PDKT lain untuk sobat-sobat pecin yang mendengarkan. Selain fit call tentunya ya, kayak misalnya apa tuh? Streaming nonton bareng di Discord atau Netflix, jalan-jalan bareng di Google Earth, karaoke online, atau yang sedang banyak diterapkan nih, yaitu reply-replyan story Instagram. Sih. Aduh, atau bisa juga nih kayak kita ikutin proker FEB, siapa tahu ketemu jodoh. Iya, kayak kita. Ikut proker FEB-nya maksudnya. Tapi kalau kamu sendiri kan tadi udah nyebutin tuh beberapa keresahan dideketin orang di masa pandemi. Terus sebenarnya ada keresahan lain gak sih? Iya, keresahan sih banyak ya, namanya juga manusia, pasti banyak kan, takut inilah, takut itulah. Cuma kalau misalnya ketakutan paling besar sih untuk hal-hal kayak gini itu ya takut dia chat cuma gara-gara butuh temen chat doang, gara-gara bosen. Terus atau ngechatnya ya cuma gara-gara bosen doang, nggak ada maksud ngedeketin sama sekali. Oke. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu menurutku bisa dilihat dari ini sih, Lin. Misalnya kayak intensitas chatnya, cara dia memilih topik, dan yang penting sebenarnya jangan berekspektasi terlalu tinggi sih di masa pandemi kayak gini kalau dideketin orang. Gitu. Dari penjelasannya Rehan kayaknya pengalaman banget nih PDKT-nya. Jangan-jangan korbannya juga banyak nih, korban-korban di PDKT-in doang. Aduh, buat kamu sobat-sobat pecin nih yang mungkin pernah jadi korbannya Rehan, kayak maafin ya Rehannya emang orangnya. Atau mungkin sobat-sobat pecin juga nih yang pernah jadi korbannya Olin ya, bisa komen di bawah, bisa hubungi kontak di bawah. Kalau yang mau maaf-maafan bisa ya kontak nomor di bawah. Bisa. Cuma kayaknya bahagia banget nih kayaknya kita bahas
lagi corona gini terus dideketin orang kayak anjir bahagia gitu kan. Tapi malah pas awal-awal corona gini, pas kita awal PSBB kalau nggak salah bulan Maret ya, itu malah aku kayak ada cerita yang aduh sedih banget deh. Teman-temanku yang denger pasti tahu nih ceritanya soal apa. Waduh, kebetulan aku nggak tahu nih. Mungkin Sobat Pecin nggak tahu juga nih. Boleh diceritain tuh, Lin, gimana? Jadi ceritanya itu agak ngenes banget nih, agak naas banget. Jadi kan aku punya ya doi lah, itu umurnya agak jauh. Nah pas aku balik ke Bali happy dong, kayak anjir bakal ketemu, nggak LDRan lagi, Malang Bali. Terus tahu-taunya nih PSBB ya sama-sama aja nggak ketemu. Terus entah kenapa makin lama mungkin bosen kali ya, nggak ketemu. Akhirnya putus lah karena suatu dan lain hal. Terus waduh, dan yang bikin naas sih sebenarnya ternyata dia cepet banget ketemu seseorang yang baru yang mengisi hari-harinya lagi. Aduh. Naas banget ya, Olin, kasihan ya. Tapi aku percaya nih, di setiap kejadian itu pasti ada suatu makna di baliknya. Bener banget. Kalau aku ya, yang aku tangkap dari kejadianku yang udah lalu itu, mungkin emang Tuhan tuh ngasih dia buat pelajaran aja, udah nih pelajaran, lu petik lah apa itu pelajarannya. Atau bisa aja emang ya dia memang bukan orang yang tepat, jadi diputusin biar nanti aku ketemu sama yang lebih baik, semoga gitu. Bener banget. Terus buat sobat-sobat Pecin di sini mungkin yang keresahannya atau masalahnya sama nih, apa yang Olin alami gitu ya. Mungkin apa yang Olin bilang tuh bener tuh. Mungkin Tuhan menyiapkan seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Siapa tahu kan itu kamu ya. Kamu pendengar Pecin maksudnya Pecin, ya. salah satu Pecin kita. Jadi tadi kalau aku boleh nyimpulin cerita Olin ya, yang berharap ketemu lagi nih di Bali, tapi ternyata PSBB ya. Aduh, ekspektasinya beda. Jadinya nggak ketemu tuh di Balinya. Iya. Tapi menurutku pas masa pandemi kayak gini, keresahan Olin tuh sangat relate ya. Bisa jadi kehilangan kayak misalnya diselingkuhin atau mungkin nyelingkuhin nih di masa pandemi nih. Menurutku sangat memungkinkan nih, Lin. Wah, mungkin kenapa tuh? Kok bisa sangat memungkinkan sekali? Ya, soalnya kalau misalnya masa pandemi kayak gini kan, menurutku selingkuh tuh mungkin. Kenapa? Karena jenis selingkuh itu menurutku ada dua, Lin. Apa aja yaitu itu jenis selingkuh fisik dan selingkuh emosional. Kayak gitu, dimana kalau selingkuh fisik mengharuskan seseorang untuk berinteraksi langsung secara fisik gitu ya. Kalau misalnya selingkuh emosional, yaitu kita memprioritaskan seseorang yang seharusnya tidak diprioritaskan dibanding pasangan kita, terlepas dari kepentingan-kepentingan kita, kayak misalnya kepentingan pekerjaan, kuliah, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Tapi terlebih parah yang selingkuh fisik nggak sih? Karena kan bisa jalan-jalan, bisa ada physical touch dan lain-lain, daripada selingkuh emosional. Ngapain sih selingkuh emosional? Paling cuma chattingan doang kan? Tentunya kedua selingkuh tuh parah ya teman-teman. Tapi kalau menurutku pribadi sih lebih parah selingkuh emosional. Karena apa? Ya karena yang pertama melibatkan perasaan kayak gitu. Jadi dampak atau efek jangka panjangnya tentunya lebih parah. Kalau misalnya selingkuh fisik itu belum tentu melibatkan perasaan. Kayak misalnya bisa aja cuma nemenin makan, nemenin nonton, nemenin lain-lain kayak gitu. Berarti kayak maksudmu itu selingkuh fisik itu yang digantikan itu cuma physical appearance-nya mereka aja, kayak nemenin jalan dan lain-lain gitu. Iya, tapi belum tentu ada kebutuhan emosional di situ. Oke, tapi kayaknya dari penjelasannya Rehan yang tadi ya agak mencurigakan sih, soalnya kayaknya penjelasannya berasal dari pengalaman pribadi nih. Aduh. Ada tuh pengalaman pribadi kayaknya. Kalau aku sih pengalaman pribadi jujur iya pernah dulu ya teman-teman. Dulu. Penyebabnya ya karena untuk memenuhi kebutuhan emosionalku kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk selingkuh emosional. Aduh, buat gitu. Kamu nih mantannya Rehan kayaknya yang diselingkuhin maafin aja lah ya. Emang orangnya dulu labil banget tuh, suka main-main api. Aduh, main-main api. Awas kebakaran tuh ya main-main api. Lucu banget Rehan.
Tapi kalau misalnya aku boleh nanya ke kamu, Lin, kan selingkuh baik itu fisik ataupun emosional dapat timbul, salah ngomong nih, kepleset. Salah Dapat ngomong. timbul karena curiga. Nah, kalau menurut kamu wajar nggak sih di dalam suatu hubungan tuh timbul kecurigaan? Kalau menurut aku ya sebenarnya hubungan itu kan kuncinya percaya ya, kuncinya percaya. Jadi kalau udah curiga, udah mulai timbul kecurigaan itu berarti ada sesuatu yang salah nih di hubungan mereka, karena curiga itu kan awal dari segala permasalahan ya. Jadi misalnya kamu mulai curiga, kamu mulai posesif, mulai mempertanyakan hal-hal yang nggak seharusnya kamu curigain, kayak hal-hal yang harusnya kamu oke lah, terus tiba-tiba karena kamu curiga jadinya ya itu kamu jadinya nggak percaya lagi sama dia. Terus tapi curiga itu wajar kalau emang dari pasangan kita pun melakukan sesuatu yang aneh, kayak misalnya pertama-pertama dulu balas chatnya cepet nih, terus tiba-tiba pas PSBB balas chatnya malah lama. Padahal mau ngapain kan? Cuma diem di rumah doang, cuma paling main game, tapi malah balas chatnya lama. Itu kan agak mencurigakan ya, apa tiba-tiba ada kesibukan lain yang kita nggak tahu? Nah, itu dia sebenarnya poin menarik tuh tadi kalimatnya. Sebenarnya aku adalah salah satu orang yang percaya bahwa kecurigaan itu dibangun. Kayak misalnya yang tadi Olin ngomong ya, di masa pandemi jawab chat atau balas chat jadi lama, terus ada kesibukan baru yang mungkin kita nggak tahu dan lain sebagainya. Berarti kayak kalau misalnya nih kan tadi aku udah bilang curiga itu mengawali berbagai macam permasalahan. Tapi sebenarnya kamu kan setuju kan tadi soal penjelasanku, dan berarti kita tuh kalau misalnya ada sesuatu nih di hubungan kita nggak harus nyalahin pasangan kita dulu, kita mungkin bisa introspeksi dulu ke diri kita sendiri, gitu bukan sih maksudnya? Bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya gini, yang tadi selingkuh fisik, selingkuh emosional, pasti di kedua selingkuh itu ada penyebabnya sendiri-sendiri kayak gitu, Lin. Kalau boleh aku analogikan kayak gini nih ya. Ibaratkan suatu hubungan itu sebuah rumah lah kayak gitu. Jadi kenapa sih orang itu selingkuh kayak gitu ya intinya? Ya karena pintu rumah itu dibuka, jadi memungkinkan seseorang baru untuk masuk gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nanya lagi, sebenarnya kenapa sih pintu rumah itu dibuka? Ya karena aku bilang tadi bahwa hubungan di dalam rumah ini sedang tidak baik-baik saja, sedang panas-panasnya, sedang sering-seringnya berantem. Jadi tujuan pintu rumahnya dibuka adalah untuk mendinginkan rumahnya gitu. Niatnya nyari angin malah tetangga masuk gitu kan ke rumah. Aduh. Nah, gitu. Tapi sekali lagi ya, Sobat Licin ya, ini bukan pembenaran untuk teman-teman yang ingin selingkuh. Jadi aku ingin selingkuh buka pintu biar adem, nggak gitu. Jadi sebisa mungkin mengademkan hubungannya dalam suatu rumah, tidak membuka pintu gitu. Jadi tetangga nih atau orang lain nggak masuk. Gitu. Itu sebenarnya baru keinginannya aja udah haram ya. Jangan ada keinginan untuk selingkuh juga. Itu keinginan agak serem ya, udah ada keinginannya. Jadi kalau boleh aku timpalin lagi nih analoginya. Jadi daripada kalian buka pintu cari angin ya kalian tinggal pasang AC lah. Apa sih susahnya pasang AC? Jadi dinginin dulu dalam rumah itu. Gimana cara dingininnya? Ya antara dua pasangan itu kalian harus komunikasi. Karena kalau aku ngerasa nih komunikasi itu adalah kunci. Catat nih, komunikasi itu kunci banget deh pokoknya. Ini kunci Inggris apa kunci apa nih? Kunci hati kamu. Waduh. Gokil Olin ya. Jadi nervous sendiri nih podcast. Gimana tuh? Jadi komunikasi itu adalah kunci. Pokoknya kalau kalian ngerasa nih di hubungan ada yang gak bener, kayak apa sih kok balas chatnya lama banget, langsung telepon aja. Jangan langsung telepon saat itu juga sih. Maksudnya tanyalah dulu, boleh telepon nggak? Aku mau ngomong. Habis itu baru, kamu balas chatnya lama banget sih, atau kayak kamu main gamenya berjam-jam ya, emang betah main game berjam-jam, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh, mau hal sepele pun ya udah ngomong aja langsung gitu. Oh iya, kamu nih orangnya komunikatif sekali ya. Tapi aku rada beda sih sama Olin. Aku rada beda. Aduh, gimana tuh? Berhubung aku nih sebenarnya
mungkin sobat-sobat pecin di sini yang mendengarkan, aku nih tidak sekomunikatif Olin sebenarnya. Aha. Jadi caraku menyelesaikan masalah tentunya berbeda dengan Olin. Kayak Oke. misalnya gini, tadi Olin bilang ada masalah langsung dikomunikasikan. Kalau aku sebenarnya ada masalah, tidak langsung aku komunikasikan dengan orang yang bersangkutan. Jadi aku mikir, nanti dulu deh komunikasikannya, ntar dulu deh. Emang sepenting apa sih masalah-masalah kecil kayak gitu? Kalau aku kayak gitu. Diri aku sendiri ya. Jadi kalaupun aku komunikasikan sebenarnya ke lebih orang yang aku anggap kompeten. Kayak misalnya orang yang sudah pernah mengalami permasalahan kayak aku dulunya gitu. Tapi ujungnya pasti aku komunikasikan juga sih, cuman masalah waktu aja. Ya meskipun kita bedanya cuma waktu doang ya. Ya meskipun kamu akhirnya komunikasi juga, cuma kenapa harus diomongin ke orang lain dulu sih? Kan hubungannya itu antara kalian berdua, antara kamu sama pasangan kamu. Kenapa nggak langsung diomongin aja? Nah gini sebenarnya kalau aku sih tentunya dalam mengambil keputusan dalam suatu hubungan nggak mau salah ya pastinya. Jadi sebenarnya tujuannya pengen dapat insight baru lah dari orang-orang gimana sih cara menyelesaikannya gitu. Tapi eksekusi tentunya tetap ada di kedua orang itu kayak gitu. Sebenarnya biar dapat insight baru aja sih Lin. Ya insight baru ya. Cuma meskipun hal sepele kayak yang kamu pikir nggak perlu dikomunikasiin itu, justru yang sepele-sepele itu paling perlu dikomunikasiin sih menurut aku. Karena kalau misalnya kamu punya hal sepele satu nih, masalah satu, ditumpuk masalah dua yang sama kecilnya, ditumpuk lagi, akhirnya menjadi banyak. Maksudnya jadi banyak, aku mau komunikasiinnya gimana lagi? Itu emosinya kayaknya udah numpuk banget nih buat dikomunikasiin. Kalau kata gitu, pepatah nih begini nih mungkin ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit, gokil. Iya gitu banget, jadi jangan ditumpuk-tumpuk justru kalau ada masalah. Bener-bener. Tuh. Bisa jadi langsung komunikasikan ke Olin, bisa jadi entar-entaran gitu ya. Tapi baiknya terserah kalian sobat-sobat pecin mau kayak gimana gitu ya. Kembali lagi ke kalian sih nyelesainnya gimana. Cuma ya intinya diomongin lagi gitu. Bener banget. Dari tadi kan obrolan kita udah panjang banget nih kayaknya dari awal sampai akhir. Banyak banget nih poin-poin yang bisa dipetik yang menarik-menarik banget nih. Kayak misalnya kalau kalian dideketin pas masa pandemi gini yang cuma bisa secara online, ya kalian telusurilah. Misalnya kalian lihat dia intens gak sih chatnya, atau dia niat gak sih cari topik dan lain-lain. Kalau misalnya kalian takut dia ngedeketin cuma karena bosen. Terus kalau soal selingkuh-selingkuh tadi nih yang udah dijelasin sama Rehan, yang kayaknya pro banget, itu yang bisa aku petik dan aku sampaikan ke sobat-sobat pecin itu, intinya kecurigaan dan komunikasi itu sesuatu yang sangat berdampak di hubungan kalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kalian komunikasiin aja lah, karena komunikasi itu adalah kunci. Kena nggak tuh sobat pecin, komunikasi kunci. Tapi aku nambahin sedikit nih ya. Jadi sebenarnya dari obrolan kita tadi akar permasalahan yang menurutku adalah kecurigaan kayak gitu. Kecurigaan bisa berdampak pada itu tadi selingkuh emosional ataupun fisik. Jadi sih solusinya baiknya emang dikomunikasikan aja dengan pasangan kalian kayak gitu. Pasangan kalian ya, jangan pasanganku, enak aja. Emang kamu udah punya pasangan? Wow. Ada lah pokoknya. Oke, sabi. Cuma aku mau nambahin lagi dikit aja. Boleh tuh. Agak ini pakai quotes gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian yang lagi pandemi gini terus ketemu pasangan, itu kan bahagia ya kita turut berbahagia. Tapi kalau misalnya kalian pas pandemi gini udah bosen, malah ditinggalin, ya kita turut sedih. Cuma kalau bagi kalian yang baru habis kehilangan, kalian nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan kalian, karena percayalah nantinya kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Bener banget. Nah, kita kan udah ngobrol lama banget nih kayaknya dari tadi ya. Kita tutup aja ya. Jadi kalau kamu mau request nih topik apa sih yang harus kita bahas, atau kamu mau kisah cinta kamu dibahas di Pocinki, bisa banget nih. Langsung request di sosial media aku di @raihan ilyasa atau di sosial medianya Olin di
@Caroline Gebu. Bisa kali ya langsung di DM, siapa tahu cocok. Bisa banget tuh langsung di DM, terutama di @Rayhan Ilyasa ya, siapa tahu nyambung kita ya. Nah, Aduh. ingat ya, Jangan bosen bahas cinta. bareng kita. See you di Pocinki selanjutnya. Yeay. Bye-bye.